Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Bahasan kali ini berkaitan dengan pengertian apa yang disebut sebagai bimbingan dan apa yang disebut sebagai konseling, dan beberapa hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Kita tahu bahwa di setiap proses pendidikan atau di instansi pendidikan itu setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya itu ada 3 komponen ya. Apa yang ada dalam lingkaran itu adalah komponen-komponen yang ada dalam pendidikan, yang itu selalu ada. Yang pertama adalah komponen administrasi atau kepemimpinan. Nah, yang berkaitan dengan komponen ini adalah bagaimana kegiatan perencanaan di suatu instansi pendidikan, kemudian bagaimana proses pembiayaan, bagaimana personalia, bagaimana perlengkapan dan pengawasan. Intinya adalah manajerial atau administrasi. Setiap sekolah itu pasti memiliki komponen ini, ya. Apalagi sekolah-sekolah yang sudah mempunyai standar tinggi. Tentu permasalahan administrasi, permasalahan manajerial atau kepemimpinan itu tidak pernah dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah komponen kurikulum pengajaran atau pengajaran, kurikulum atau pengajaran. Nah, yang ada di dalamnya adalah guru mata pelajaran, guru kelas. Ada komponen ini adalah komponen dalam tanda kutip inti dalam pendidikan. Karena apa? Ini adalah proses pemberian mata pelajaran atau proses pemberian pengetahuan. Jadi kurikulum ini berkaitan dengan proses pemberian pengetahuan, proses pemahaman pengetahuan terhadap siswa. Jadi di sini ada mata pelajaran, ya, diatur kurikulumnya, silabusnya dan lain sebagainya. Kemudian adalah komponen yang ketiga adalah komponen pengembangan pribadi. Komponen pengembangan kepribadian ini di dalamnya termasuk pelayanan kesejahteraan lahir dan batin serta didik di dalam pendidikan. Nah, dalam komponen pengembangan kepribadian ini tentunya berbeda dengan tiga komponen yang lain, dua komponen yang lain, ya. Artinya administrasi juga berbeda, kurikulum juga berbeda. Yang terakhir adalah pengembangan kepribadian. Karakteristik itu sebenarnya dibentuk dari komponen yang ketiga ini. Nah, di dalam komponen ketiga inilah disebut sebagai bimbingan dan konseling, ya. Artinya tugas bimbingan dan tugas konseling itu adalah dalam rangka melakukan upaya mensejahterakan peserta didik. Jadi apa yang dibutuhkan peserta didik dari aspek psikologis, emosional dan sebagainya itu perlu diberi difasilitasi. Jadi bimbingan dan konseling itu masuk pada aspek pengembangan kepribadian. Nah, dan bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan integral di dalam pendidikan. Jadi tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Di dalam pendidikan itu pasti ada yang namanya bimbingan dan konseling atau 3 hal ini. Contoh misal seperti ini. Ada suatu instansi pendidikan, sekolah yang tidak memiliki administrasi yang baik. Itu tentu juga mengurangi kualitas pendidikan di instansi tersebut, atau tidak memiliki kualitas pengajaran, tidak memiliki guru berkualitas, tidak memiliki pengaturan kurikulum, tidak memiliki pengaturan jadwal. Itu juga menurunkan standar kualitas. Atau yang lainnya, siswa di situ tidak memiliki karakteristik atau kepribadiannya tidak baik. Tentu ini menjadi nilai negatif bagi sekolah. Maka ketiga hal ini harus berjalan seiringan. Sinergitas antara ketiganya dibutuhkan oleh instansi pendidikan. Nah, ini kedudukan dari bimbingan dan konseling
di dalam pendidikan. Kedudukan bimbingan dan konseling. Oke, ini selanjutnya adalah di Indonesia BK itu erat kaitannya dengan pendidikan, karena di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa yang membawa bimbingan dan konseling ke Indonesia ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Makanya ini pertama kali masuk di pendidikan dan identik dengan pendidikan BK. Kemudian bimbingan dan konseling itu adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadikan pribadi manusia Indonesia seutuhnya berkembang secara seimbang aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, itu dalam Sisdiknas seperti itu. Kemudian dalam bahasa ideal adanya BK, ya, adanya bimbingan dan konseling itu adalah upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya, itu membentuk kepribadian manusia, membentuk karakteristik siswa. Jadi siswa tidak hanya dicekoki aspek kognisinya saja tanpa dikembangkan aspek afeksinya atau emosinya. Sekolah-sekolah hari ini hanya cenderung memberikan porsi yang lebih kepada peningkatan kapasitas kognisi dengan dijejali dengan berbagai macam mata pelajaran, sehingga sedikit melupakan pengembangan aspek afeksi dan psikomotorik. Nah, kalau kita merujuk pada tujuan pendidikan, ya, terkait dengan keseimbangan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik itu, tentunya di sini peran bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Nah, di dalam bimbingan dan konseling itu terdapat instrumen, ya, bidang-bidang bimbingan. Nanti akan kalian pelajari di pertemuan ke materi ke kelompok keempat atau kelima kan. Kemudian nanti ada jenis-jenis layanan dan ada kegiatan-kegiatan pendukung. Karena melalui instrumen BK inilah kemudian tujuan pendidikan itu terwujud. Dari bimbingan pribadi, kemudian ada bimbingan sosial, kemudian ada bimbingan belajar, kemudian ada bimbingan karir. Ini dijalankan untuk mewujudkan manusia seutuhnya, manusia yang seimbang kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya. Nah, kemudian kenapa harus ada bimbingan dan konseling di sekolah? Yang pertama adalah kesadaran akan fitrah manusia, ya. Jadi manusia ini siapa sih? Manusia ini kan makhluk sosial, makhluk yang tidak memiliki kemampuan ketika tidak disokong oleh manusia yang lain. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Dan fitrah manusia ini selalu membutuhkan bantuan. Bimbingan dan konseling itu adalah proses bantuan. Kadangkala kita bisa memberikan bantuan, kadangkala kita juga dibantu. Ini adalah naluri alamiah, fitrah alamiah manusia. Dia tidak bisa jumawa dengan kemampuan dirinya sendiri, mampu menyelesaikan problem-problem hidupnya. Tentu di satu kesempatan dia akan meminta bantuan kepada orang lain. Tentu di lain waktu dia akan meminta saran dan masukan ketika dia menghadapi suatu kebimbangan ataupun kebingungan. Ya, ini adalah manusia penuh dengan kekurangan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran akan tugas perkembangan. Jadi manusia ini pada setiap fase perkembangan itu terdapat tugas-tugas perkembangan. Jadi mulai dari fase bayi, mulai dari fase anak-anak awal, anak-anak pertengahan, anak-anak akhir, remaja awal, remaja pertengahan, dewasa awal, itu mereka memiliki tugas-tugas perkembangan yang telah bahasanya yang sudah menjadi
ya memang tugasnya seorang manusia gitu. Misalnya bayi yang baru lahir, dia punya tugas perkembangan menangis misalnya. Ketika bayi tidak menangis, di satu sisi dia tidak memiliki perkembangan yang baik, pasti dia akan dibuat menangis. Terus kemudian fase kemudian selanjutnya adalah fase dia minum ASI. Ketika dia tidak bisa melakukan ini, maka bisa dikatakan perkembangannya agak berkurang. Kemudian nanti beranjak di usia berapa bulan gitu, nanti dia harus bisa belajar miring, belajar tengkurap, belajar menggerakkan motorik halus, motorik kasarnya. Ini adalah bagian dari perkembangan. Nah, ketika kita tarik dalam konteks siswa, ya, artinya di sana ada tugas perkembangan sosial, ada tugas perkembangan emosi, ada tugas perkembangan kognisi dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada tahapan-tahapan kehidupan seorang manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran akan adanya problem yang mengiringi perkembangan manusia. Nah, tugas-tugas perkembangan itu tadi ini memiliki konsekuensi. Dalam prosesnya pasti ditemui ada permasalahan-permasalahan. Misalnya tugas perkembangan remaja awal itu adalah bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman. Itu tugas perkembangan sosial. Ketika anak tidak melakukan hal demikian, maka bisa dipandang anak ini tidak memiliki kematangan sosial. Artinya perkembangan sosialnya tidak matang. Dia tidak bisa membangun komunikasi, membangun interaksi dengan teman yang lain. Nah, ini bisa menjadi masalah. Karena apa? Kembali lagi ke fitrah manusia, bahwa dia nanti hidup itu juga membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini perlu dibantu BK di sekolah. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya sangat besar, ya. Nah, sekolah itu pengaruh lingkungannya sangat luar biasa. Dari rumah anaknya baik ketika di sekolah, dan ketika di masyarakat terkena kontaminasi lingkungan. Misalnya lingkungan itu bisa membuat pengaruh baik ataupun sebaliknya. Jadi perlu hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat undang-undang. Nah, undang-undang Sisdiknas itu sudah mengatur bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidik itu ada konselor, ada dosen, ada widyaswara, dan lain sebagainya. Kemudian Permendiknas tahun nomor 111 tahun 2014 itu mengamanatkan adanya pengelolaan atau pengaturan bimbingan dan konseling di sekolah menengah, di sekolah dasar, di pendidikan dasar dan di pendidikan menengah. Nah, ini yang melatar belakangi mengapa bimbingan dan konseling itu harus ada. Kemudian kita masuk ke apa itu yang disebut sebagai bimbingan. Nah, bimbingan itu kalau menurut Frank Parson itu bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan. Nah, ini adalah definisi yang diberikan oleh Frank Parson. Nah, perlu dicatat bahwa Frank Parson ini memiliki poin penting yang harus ada di dalam definisi suatu bimbingan, yakni upaya yang diberikan seseorang untuk dapat mengenal diri sendiri, mengetahui diri sendiri, memahami diri sendiri, kemudian mengenal lingkungan, kemudian merencanakan suatu masa depan atau mengambil suatu keputusan. Ya, bimbingan ini bagi Frank Parson adalah upaya seseorang untuk dibantu mengenal kemampuan diri, mengenal potensi diri, mengenal kekuatan diri, mengerti kelemahan, mengerti potensi, mengerti peluang. Kalau kita sudah mengerti kemampuan, kekurangan, kita akan tahu mana itu peluang, mana itu tantangan. Sehingga ketika kita sudah tahu itu semua, kita mampu mengambil suatu keputusan. Nah, ini tidak lepas, pengertian ini tidak lepas dari
konsep five person yang dia itu telurkan di dalam buku Choosing a Vocation itu. Jadi di dalam buku tersebut dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu untuk mempersiapkan diri berkarir atau masuk dunia kerja. Dia harus memetakan kemampuan pribadi, memetakan potensi, kemudian dia melihat situasi keluar, mengenal lingkungan kerja, mengenal lingkungan sosial, kemudian dia mengambil suatu keputusan. Dan ini lebih kepada pengambilan keputusan ini dibebankan sepenuhnya, diserahkan sepenuhnya kepada konseling. Artinya konselor itu hanya memberikan bantuan yang berupa saran, masukan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada konsep pengertian bimbingan ya. Bimbingan itu adalah suatu proses suatu bantuan ya, proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada orang yang membutuhkan atau individu supaya individu tersebut mampu menjadi seorang yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri. Nah, di dalam bantuan itu apa saja yang diberikan? Bantuannya apa? Apakah bantuan material, dikasih uang, dikasih harta atau apa? Tidak. Adalah bantuan itu berupa informasi, perhatian, empati, simpati, dan lain sebagainya. Kemudian ahli, yang disebut ahli itu siapa? Apakah semua orang itu bisa disebut sebagai ahli, atau dalam konsep bimbingan dan konseling ini semua orang bisa membantu? Tentu tidak. Dalam bimbingan dan konseling yang disebut sebagai orang yang membantu itu adalah konselor dan juga guru BK. Ini yang disebut sebagai ahli. Dalam pengertian atau terminologi bimbingan dan konseling secara formal, mereka yang membantu itu adalah konselor atau guru BK. Tidak semua orang, jadi tidak sembarang orang bisa membantu, memberikan bantuan dalam konsep pengertian bimbingan ya. Nah ini, kemudian sebenarnya yang dikembangkan, yang dibantu itu apanya sih gitu? Yang dibantu itu adalah aset yang dimiliki oleh individu. Apa yang segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, pengalaman, pengetahuan itu adalah aset. Pengalaman seseorang, pengetahuan seseorang itu adalah aset. Potensi, skill itu adalah aset. Kekuatan itu adalah aset. Kelemahan itu juga merupakan apa yang dimiliki oleh seseorang. Maka ini yang perlu digarap. Nah, ini yang digarap itu adalah pengalaman individu, potensi individu, kekuatan individu, kelemahan bimbingan. Nah, individu itu dalam dirinya ada pengalaman, dia punya pengalaman. Setiap orang itu memiliki pengalaman, setiap orang itu memiliki potensi, setiap orang memiliki kelemahan atau kekuatan. Ini. Proses bimbingan itu adalah seperti ini. Jadi individu itu yang memiliki pengalaman, yang memiliki potensi, yang memiliki kelemahan, punya aset itu tadi dibantu. Ya, di dalamnya ada interaksi terapeutik, interaksi yang itu membantu ya, sifatnya membantu. Dibantu siapa? Individu yang dalam tanda kutip tidak bermasalah, ahli. Kenapa kemudian saya menyampaikan tidak bermasalah? Karena dalam tanda kutip, karena seorang orang yang membantu memberikan layanan bimbingan dan konseling itu adalah orang yang tidak memiliki masalah psikis yang berat gitu. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, apa tujuan dari proses bimbingan dan bimbingan ini adalah individu itu mampu menemukan diri, mengenali lingkungan, merencanakan masa depan. Artinya ini mengembangkan diri ya. Menemukan diri, mengenali lingkungan, itu menjadi mandiri. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai konseling? Kata kuncinya adalah konseling itu mengatasi hambatan atau mengatasi masalah.
Jadi proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengatasi masalah, supaya apa? Dirinya mampu mengembangkan diri sendiri mencapai perkembangan yang optimal. Kata kuncinya kalau konseling itu seseorang itu memiliki problem. Kalau bimbingan tadi, seseorang memiliki potensi, seseorang memiliki aset, seseorang memiliki kemampuan. Dia tidak memiliki problem sebelumnya, belum mempunyai problem. Meskipun dalam tanda kutip problem itu bisa dimaknai negatif ataupun positif. Itu. Jadi kalau konseling itu lebih kepada seorang individu itu punya masalah, kemudian dia minta bantuan kepada orang lain untuk dientaskan masalahnya supaya dia mampu mencapai perkembangan yang optimal, supaya dia mampu nah, konsep konseling sekarang, individu itu bermasalah ya, dibantu individu yang tidak bermasalah, ahli tadi. Apa bentuk bantuannya? Apa ini? Pemberian informasi, pemberian treatment itu perlakuan tugas-tugas supaya apa? Individu itu terbiasa menjalankan tugas itu secara mandiri. Jadi seorang individu itu kalau dalam konseling itu nanti dalam tahap tertentu itu akan diberi tugas-tugas untuk menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Jadi konselor itu hanya memberikan pertimbangan, memberikan informasi, memberikan rencana kerja dan lain sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya orang yang bermasalah tadi pola pikirnya berubah, sikapnya berubah, sehingga muara pada perubahan perilaku. Nah, itu tujuannya adalah merubah pola pikir, pola sikap, dan perubahan perilaku. Ini adalah tujuan proses konseling. Karena orang yang bermasalah itu kadang dia tidak menguasai pola berpikir, ada yang salah dengan cara berpikirnya. Maka yang harus disadarkan adalah cara berpikirnya dulu. Meskipun ada beberapa mazhab teori yang menyebut bahwa perubahan perilaku dulu yang harus didahulukan, tetapi pada prinsipnya 3 hal ini yang harus dirubah di dalam proses konseling. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ciri konseling itu melibatkan 2 orang yang saling berinteraksi secara langsung. Individu yang dibantu itu memiliki hambatan, dia punya problem yang tidak bisa diselesaikan. Nah, interaksi terbatas pada interaksi verbal, pembicaraan berlangsung relatif lama, karena suatu proses konseling itu tidak pernah dapat berjalan secara singkat, harus beberapa tahap-tahap untuk penyelesaian. Mungkin tahap awal adalah tahap perkenalan, tahap penyelesaiannya pada di tahap pertengahan. Kemudian tujuannya apa? Perubahan perilaku, pengembangan pribadi yang optimal itu tadi. Setelah dia punya masalah, karena kalau punya masalah dia pasti tidak bisa mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian dihargai dengan menghargai satu sama lain. Kemudian intinya di konseling ini keterlibatan konseli itu sangat dibutuhkan. Beda dengan bimbingan. Bimbingan itu meskipun di satu sisi keaktifan konseli itu penting, sangat ditekankan, tetapi dominasi konselor itu masih lebih besar di bimbingan. Tapi kalau di konseling dominasi konselor itu lebih kecil, artinya konseli itu dituntut untuk lebih aktif daripada konselor. Konselor hanya mendengarkan, kemudian memberikan feedback, memberikan masukan. Konselor tidak mendikte, non directive. Maka konseli harus lebih aktif, lebih mau menceritakan berbagai macam permasalahannya, mengungkapkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan semua masalah tanpa ditutup-tutupi. Keduanya harus dalam situasi yang terbuka, artinya satu sama lain mau dan rela menerima dan memberikan informasi. Nanti kalian akan belajar pada asas-asas bimbingan dan konseling. Kira-kira itu, ini bisa dibaca sendiri. Ada tujuan umum membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian tujuan khusus membantu peserta didik mengembangkan diri, membantu peserta didik mengembangkan motif-motif dalam belajar, memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah. Kemudian membantu memperoleh kepuasan pribadi dan penyesuaian diri dalam lingkungan kehidupannya.
Ini adalah tugas. Ini ada pendekatan dalam bimbingan dan konseling di setting sekolah. Ada pendekatan krisis. Ini pendekatan pemberian layanan bimbingan dan konseling berdasarkan ada krisis yang dialami konseling. Jadi harus segera diselesaikan. Ada masalah harus segera diselesaikan. Kemudian pendekatan preventif, pencegahan. Pencegahan harus dilakukan supaya menghindari problem-problem yang dialami oleh siswa. Kemudian remedial, ini menekankan pada kelemahan-kelemahan yang dimiliki konseling dalam upaya memberikan pengulangan atau remedi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi ketika memiliki beberapa kelemahan, maka kelemahan itu harus dibantu untuk diselesaikan dengan memberikan penguatan-penguatan. Kemudian pendekatan perkembangan yang memberikan layanan bimbingan dan konseling menekankan pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman yang diperlukan konseling agar berhasil dalam kehidupan akademik, karir. Ya, kira-kira itu cukup untuk pembahasan mengenai bimbingan dan konseling.